Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anwar Jufri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada video ini kita akan membahas tentang keutamaan doa. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan doa. Dengan kata lain, doa adalah sesuatu yang paling dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang lain disampaikan bahwa doa itu adalah otaknya ibadah, intinya ibadah. Dan di kesempatan yang lain Rasulullah SAW menyampaikan doa itu adalah ibadah. Lebih penting lagi dari itu, di dalam hadis yang keempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada sarana yang bisa kita gunakan untuk menolak dan mengubah keputusan qada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali doa. Bahkan disampaikan juga oleh beliau, doa itu bermanfaat untuk hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya dan bermanfaat untuk hal-hal yang belum terjadi di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam agama kita diajarkan bahwa orang yang percaya kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadikan hidupnya senantiasa bermuatan dan dimakmurkan dengan rangkaian-rangkaian doa dalam arti ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih spesifik lagi, sub dari doa yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meminta. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa ketika orang beriman itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa ini dikerjakan memenuhi persyaratan-persyaratan diijabahnya doa, maka dipastikan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ketika orang yang beriman mau melaksanakan satu amalan yang sangat luar biasa, sub dari doa, sub dari ibadah adalah meminta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa apapun permintaannya yang itu bagian dari doa pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya contohkan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW, jika kita catat produktivitas beliau atau sebagian dari produktivitas beliau Rasulullah Muhammad SAW adalah, kita bisa menyebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana Umar sebelum Islam, kerusakan dari sisi watak, mentalitas. Bagaimana Bilal dan bagaimana para sahabat yang lain, dan bagaimana kemudian mereka berubah dengan perubahan yang sangat luar biasa. Ketokohan Umar di masa jahiliyah, ketokohan Umar pada saat dia jahat, ternyata ketokohan itu tidak hilang, tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia berubah menjadi orang yang beriman kepada Allah. Justru ketokohan beliau semakin berkibar dan dikokohkan oleh Allah menjadi nama beliau menjadi nama harum yang didaur ulang oleh umat Islam. Insya Allah sampai hari kiamat banyak umat Islam yang dengan bangga menamai putra-putra mereka dengan sebutan Umar, tanpa memedulikan apa masa lalu Umar. Dan salah satu background perubahan Umar yang begitu dahsyat adalah berakar kepada permintaan Nabi yang beliau sampaikan dalam ungkapan Allahumma a'izzal Islam bi Umar.
Atau dalam riwayat yang lain, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, jadikanlah Umar sebagai sebab mulianya Islam dan mulianya kaum muslimin. Begitu pula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seseorang yang lahir di hari kelahirannya setelah dibersihkan, diajak oleh orang tuanya bertemu dengan Rasulullah SAW dan dimintakan keberkahan doanya. Dan ketika bertemu di hari pertama kelahiran Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menyampaikan kepada Allah sebuah doa, lebih khusus sebuah permintaan yang berbunyi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan bayi ini di dalam agama Islam dan ulamakan dia, pakarkan dia di bidang tafsir Al-Quran. Dan karena bulan permintaan inilah kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadi ahli tafsir nomor 1 setelah Rasulullah SAW. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain, sampai ada seorang penulis buku menulis buku yang berjudul Al-Faizuna bi Du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tentang orang-orang yang beruntung mendapatkan doa spesifik, doa yang khusus spesial dari Nabi untuk dirinya, dan itu menjadi background kelebihan, keutamaan, kompetensi yang dimiliki orang-orang tersebut. Begitu pula perubahan yang terjadi di Madinah adalah akarnya permintaan, sebagaimana juga perubahan yang terjadi di Mekah adalah akarnya doa dan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka giliran kita hari ini terjadi perubahan dalam hidup kita, keluarga kita, tetangga kita, kota kita, insya Allah bertumpu pada doa dan secara khusus bertumpu kepada permintaan-permintaan yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita ketemu kembali dengan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد